Hai, selamat datang kembali di channel Mbah Ngesot. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Mbah Ngesot. Pada segmen kali ini, Mbah akan membawakan cerita yang tentunya Mbah tulis sendiri. Cerita ini berkisah tentang seorang staf desa bernama Roni. Dia ini ditugaskan untuk membangun jalan keramat menuju kampung Citorek. Dalam pembangunan jalan itulah Roni mengalami hal-hal mistis dan mengerikan. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Ceritanya. Aku Roni. Aku adalah staf desa. Di desaku, ada sebuah jalan keramat yang hanya muat satu mobil. Jalan itu menuju kampung Citorek. Kampung Citorek ini terpisah dari kampung-kampung lain. Tapi walaupun begitu, Citorek menjadi andalan desa kami. Karena kampung itu memproduksi biji-biji kopi berkualitas. Jadinya setiap minggu selalu ada saja biji kopi yang dikirim ke kota. Yang menjadi masalah adalah jalan Citorek ini bertahun-tahun gak pernah dibangun sama pemerintah lantaran terkenal sama keangkerannya. Dulu pernah ada kepala desa yang berani ngebangun jalan itu. Dan di tengah-tengah pembangunan, tiba-tiba 5 pekerja hilang begitu aja. Tapi semakin kesini, kampung Citorek ini malah semakin terkenal karena biji kopinya. Jadi banyak sekali para pemborong yang datang ke kampung Citorek untuk membeli kopi-kopi dari petani. Nah, atas dasar itulah Pak Kepala Desa baru kami, namanya Pak Suratman, dia berniat membangun akses jalan ke Citorek ini menjadi lebih baik agar aktivitas ekonomi di sana bisa berjalan dengan lancar. Aku sebagai staf desa sudah menyarankan Pak Suratman untuk menghentikan rencana pembangunan itu karena sangat berisiko. Jalan itu terkenal angker. Rekan kerjaku menyarankan Pak Suratman agar memberikan tumbal terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan jalan, biar para penghuni jalan itu tidak mengganggu pekerja. Pak Suratman setuju atas usulan itu. Lalu dia malah menunjukku sebagai kepala penanggung jawab untuk pembangunan jalan Citorek. Roni, Bapak percayakan pembangunan ini sama kamu ya, kata Pak Suratman. Kenapa harus saya, Pak? Tanyaku. Jawab Pak Suratman, Roni, kamu itu adalah staf paling senior di sini. Dan kamu udah biasa kan dengan proyek kayak gini. Jadi Bapak percayalah sama kamu. Aku gak bisa nolak. Akhirnya aku terima tugas itu. Tapi jujur ya, aku gak akan gegabah. Sebelum mulai pembangunan, aku datang ke orang pintar untuk menanyakan apa yang harus dilakukan agar para pekerja nanti selamat. Akhirnya orang pintar itu menyarankan kalau aku harus memberikan tumbal kepala kambing dan darah ayam di jalan tersebut. Sehari sebelum pembangunan, aku dan rekan-rekan kerja melakukan ritual pemenggalan kepala kambing dan menaburkan darah ayam ke tengah-tengah jalan tersebut. Besoknya, pembangunan pun dimulai. Aku mengerahkan alat-alat berat untuk memperluas jalan tersebut, juga meratakan permukaannya. Bukan hanya itu saja, aku juga membangun mes atau tempat tinggal untuk para pekerja, karena kebanyakan dari para pekerja tersebut berasal dari luar desa. Aku juga bahkan membangun mes untukku dan si Dimas, dia itu rekan kerjaku. Karena kampung kami itu lumayan jauh dari kampung Citorek, jadi repot kalau misalkan harus pulang malam. Sampai malam tiba, pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Tapi keesokan paginya, aku menemukan ada tanda silang yang terbuat dari darah di setiap mes para pekerja, termasuk di mes tempat aku dan Dimas tinggal. Siapa yang melakukan ini? Bukan hanya itu saja, salah seorang pekerja juga membawa kepala kambing yang barusan kami kubur kemarin. Katanya dia menemukan kepala kambing itu tergeletak di tengah jalan. Aku heran, siapa yang membongkar kepala kambing itu? Jam 12 siang, ku dengar seorang pekerja berteriak kesakitan. Buru-buru ku hampiri pekerja itu dan ternyata dia mengalami kecelakaan. Kaki kanannya tertimpa beton yang sangat besar. Kami harus
mengangkat beton itu dengan alat berat. Saat kulihat kaki pekerja itu, tulangnya remuk, kakinya juga gepeng. Itu udah gak ketolong lagi, pasti harus diamputasi. Buru-buru kami membawa pekerja itu ke rumah sakit di kabupaten. Setelah pembangunan itu memakan satu korban, aku langsung mengkonsultasikannya kembali ke orang pintar. Kata orang pintar tersebut, aku harus membakar kemenyan di sepanjang Jalan Citorek. Aku pun melakukannya, dan pembangunan jalan itu tetap dilanjutkan. Di hari berikutnya, tanda silang itu bertambah 1 di depan mes kami. Itu jelas menggunakan darah. Aku rasa memang ada yang sedang meneror kami. Kata Dimas, kita harus cari tahu siapa yang meneror kita, Ron. Dan jawabku, gak perlu Dim, kita harus fokus aja sama pekerjaan ini. Saat para pekerja sedang membangun drainase, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat seorang wanita paruh baya sedang membawa sebakul timun. Dia menghampiri salah seorang pekerja dan membisikkan sesuatu. Setelah itu, wanita itu pergi begitu aja. Karena penasaran, kuhampiri si pekerja tadi dan menanyakan apa yang dibisiki si wanita. Dan pekerja itu menjawab, "Oh, wanita tadi cuma bilang hati-hati kalau kerja di sini." Pengerjaan drainase pun kembali dilanjutkan. Tapi gak lama berselang, aku melihat ada salah seorang pekerja yang kencing di pinggir jalan. Buru-buru kuhampiri dia dan menegurnya agar tidak bertingkah sembarangan. Dan bener aja, setelah dia kencing, dia berteriak kesakitan sambil memegangi kelaminnya sendiri. Semua pekerja panik dan langsung menggotongnya ke mes. Aku terkejut saat si pekerja itu membuka celana. Kelaminnya membesar sebesar timun suri. Kami semua panik dan langsung membawanya ke puskesmas. Sayangnya, sebelum datang ke puskesmas, dia mati di jalan. Kelaminnya pecah begitu saja. Sejauh ini pembangunan Jalan Citorek udah memakan korban 2 orang. Aku harus membicarakan ini kembali dengan kepala desa. Tapi Pak Kepala Desa tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan Jalan Citorek. Aku harus mencari cara lain agar para pekerja selamat. Terima kasih udah dengerin cerita Bang Esot. Tunggu kelanjutannya ya. Salam merinding.